Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk teman-teman yang lagi nonton video aku. Nah, gimana nih kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Nah, dalam kesempatan kali ini, saya, Ainun Fajria dari kelas 1A Akuntansi, akan mempresentasikan tentang matematika ekonomi yang telah saya buat mind map-nya. Baik teman-teman, telah saya perlihatkan mind map yang telah saya buat. Nah, langsung saja ke materi yang pertama mengenai konsep dasar matematika ekonomi. Apa sih sebenarnya yang membedakan antara matematika dengan matematika ekonomi? Hal ini bisa dilihat dari variabelnya. Kalau matematika itu biasanya X, Y, dan Z. Kalau matematika ekonomi ada P, C, Q, dan R. P itu sebagai price atau harga, C itu sebagai cost atau biaya, dan Q sebagai quantity atau kuantitas, dan R sebagai revenue atau penerimaan. Setelah itu, ada juga model hubungan ekonomi. Yang pertama, teori ekonomi, di mana teori ekonomi ini tidak membeli nilai angka, jadi hanya kata-kata saja. Kemudian ada ahli matematika. Di sini ahli matematika membuat rumusan angka-angka dari teori yang telah dibuat tadi. Kemudian ada ahli ekonometrika, di mana ahli ekonometrika ini membuat taksiran untuk nilai A dan B yang telah dibuat oleh ahli matematika tadi. Kemudian ada juga ahli statistika yang menyajikan data dari teori dan rumusan serta taksiran yang telah dibuat tadi. Nah, kemudian ada juga model ekonomi. Model ekonomi ini terbagi menjadi dua. Ada non-matematika dan ada juga matematika. Yang akan kita bahas adalah matematika. Di mana contohnya adalah Y sama dengan 2X tambah 5. Y itu sebagai variabel, 2X, 2-nya ini sebagai koefisien, dan 5 ini sebagai konstanta. Nah, ada juga tentang bilangan. Bilangan nyata itu dibagi menjadi dua. Yang pertama rasional dan irasional. Rasional itu apa sih? Rasional itu angka desimal yang berakhiran 0 atau berulang. Angka desimal yang berakhiran 0 atau berulang. Di mana contohnya seperti 5,00 atau 5,3333 seperti itu. Kemudian dibagi lagi. Rasional ini ada bulat, ada juga pecahan. Bulat mulai dari negatif, 0 sampai positif, seperti min 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian ada juga pecahan yang 1/2, 1/3, 1/4, dan seterusnya. Kemudian ada irasional, di mana angka desimal tidak berakhiran 0 atau berulang. Contohnya akar 3, akar 2, atau 1,412 sekian, dan atau V sebagai 3,1415. Seperti itu. Baik, kita lanjut ke materi yang kedua. Materi kedua ini mengenai himpunan. Apa sih gunanya himpunan dalam ilmu ekonomi? Himpunan bisa digunakan untuk mengelompokkan data hasil observasi di lapangan. Jadi kita bisa mengetahui apa yang disukai pelanggan dan apa yang tidak disukai oleh pelanggan. Nah, untuk contoh penulisannya itu seperti ini. Himpunan dilambangkan oleh huruf kapital dan menggunakan kurung kurawal. Untuk cara membacanya, ini dibaca X lebih besar atau sama dengan min 5 dan X lebih kecil daripada 10. Jadi isi himpunan tersebut adalah min 5, min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, sampai dengan 9. Kenapa 10-nya nggak diajak? Karena ini bilangannya lebih kecil. Tidak ada sama dengan 10. Lebih kecil dari 10. Seperti itu. Kemudian, untuk jenis-jenis himpunan ini terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah himpunan kosong. Himpunan kosong ini artinya tidak memiliki anggota. Contohnya, himpunan orang yang tingginya lebih dari 5 meter. Karena tidak mungkin ada manusia yang tingginya lebih dari 5 meter ya.
Jadi himpunan yang akan kita buat ini adalah himpunan kosong. Kemudian yang kedua adalah himpunan lepas, di mana kedua himpunan tidak mempunyai satupun anggota yang sama. Misalnya kelompok A itu ada 1, 2, 3, 4, 5, dan B ada 6, 7, 8, 9, dan 10. Jadi di antara kedua himpunan tidak ada anggota yang sama. Nah, kemudian ada himpunan tidak saling lepas. Apa sih himpunan tidak saling lepas itu? Himpunan tidak saling lepas itu memiliki beberapa anggota yang sama. Misalnya himpunan A berisikan 1, 2, 3, 4, dan 5, dan himpunan B misalnya 2, 7, 4, dan 5. Seperti itu. Jadi ada beberapa anggota yang sama atau menyukai keduanya. Nah, yang keempat ada himpunan bagian. Apa sih himpunan bagian itu? Jadi apabila isi himpunan B terdapat juga dalam himpunan A. Contohnya, A berisikan 1, 2, 3, 4, 5, dan B hanya 2, 3, 4. Apa sih yang membedakan antara himpunan tidak saling lepas dan himpunan bagian ini? Kalau tidak saling lepas, itu ada beberapa anggota lainnya. Seperti tadi saya ucapkan, misalnya A-nya 1, 2, 3, 4, 5, kalau B-nya misalnya 2, 7, dan 4 gitu. Jadi ada angka lain. Kalau di himpunan bagian ini tidak ada angka lain. Jadi B itu merupakan bagian dari A. Seperti itu. Kemudian ada juga operasi himpunan. Yang pertama irisan. Irisan ini himpunannya semua objek yang menjadi anggota A sekaligus B. Langsung ke contohnya saja ya. Misalnya A itu A, B, C, D, E, dan B, D, E, F, G, H. Dan A irisan B adalah D dan E. Jadi anggota yang sama di antara A dan B ini adalah huruf D dan E. Seperti itu. Kemudian ada gabungan. Gabungan ini contohnya kelompok A atau himpunan A berisikan A, B, C, D, E, dan B, D, E, F, G, H. Maka A gabungan B adalah A, B, C, D, E, F, G, H. Jadi digabungkan semua anggota yang ada dalam himpunan A dan B. Seperti itu. Kemudian komplement. Komplement ini seluruh anggota yang tidak ada dalam A dan B. Contohnya himpunannya itu atau semestanya itu A, B, C, D, E, F, G, H. Dan A-nya hanya A, C, D, G, H. Maka A komplementnya adalah B, E, F, di mana B, F ini tidak ada dalam himpunan A. Seperti itu. Kemudian ada diagram Venn. Diagram Venn ini menggambarkan dari operasi himpunan tadi, di mana irisan bentuknya seperti ini. Jadi yang diarsir ini atau warnanya berbeda ini, yang ada di tengah, itu adalah anggota yang sama, anggota yang menyukai keduanya. Kemudian ada gabungan seperti ini. Gabungan itu seperti tadi, jadi semua anggotanya itu disatukan antara himpunan A dan B. Dan komplement, kenapa yang diarsirnya atau warna yang berbedanya di luar? Karena angkanya itu tidak ada dalam himpunan. Baik, kita lanjut ke materi yang ketiga, di mana materi ketiga ini membahas tentang fungsi linier. Fungsi linier ini apa sih? Fungsi linier adalah fungsi yang paling sederhana karena hanya mempunyai satu variabel bebas dan berpangkat 1, sehingga sering disebut sebagai fungsi berderajat 1. Bentuk umum persamaan linier adalah Y sama dengan 5 ditambah 0,8X. Y ini sebagai variabel terikat, X sebagai variabel bebas, 0,8 sebagai koefisien variabel, 5 sebagai konstanta. Nah, kemudian ada juga sistem koordinat kartesius. Setiap fungsi dapat disajikan secara grafik pada bidang sepasang sumbu silang atau sistem koordinat. Gambar dari sebuah fungsi dapat dihasilkan dengan cara menghitung koordinat titik-titik yang memenuhi persamaannya.
dan kemudian memindahkan pasangan-pasangan titik tersebut ke sistem sumbu silang, di mana variabel bebas atau X pada sumbu horizontal atau aksis dan variabel terikat atau Y pada sumbu vertikal atau ordinat. Kita harus mencari titik potongnya dulu dan hasilnya akan seperti yang ada pada mind map saya. Kemudian ada juga kemiringan dan titik potong sumbu. Kemiringan dari fungsi linear adalah sama dengan perubahan variabel terikat atau Y dibagi dengan perubahan dalam variabel bebas. Kemiringan juga disebut gradien yang dilambangkan dengan huruf M kapital. Nah, M ini mempunyai rumus delta Y sama dengan delta Y per delta X. Nah, atau Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Kemudian dari hasil tersebut kita mempunyai beberapa macam kemiringan. Yang pertama ada kemiringan positif, seperti itu gambarnya, dan ada kemiringan negatif, ada juga kemiringan 0 dan kemiringan tak tentu. Kemudian kita juga dapat menentukan persamaan garis. Misal diketahui dalam sistem koordinat itu 2 titik, kita akan menggunakan rumus yang ini, Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Nanti kita bahas contoh soalnya ya. Nah, kemudian ada juga metode 1 titik dan 1 kemiringan. Jika diketahui 1 titik dan 1 kemiringan, maka rumusnya adalah Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Nanti kita juga akan membahas contoh soalnya. Baik, kita lanjut dulu ke hubungan 2 garis lurus. Hubungan 2 garis lurus ini ada 4 macam. Yang pertama adalah berimpit, di mana persamaan garis yang satu merupakan kelipatan dari persamaan garis yang lain. Kemudian ada sejajar, apabila kemiringan garis yang satu sama dengan kemiringan garis yang lain. Misalnya kemiringan garis yang pertama itu 2, nah kemiringan garis yang kedua juga 2 gitu. Kemudian ada juga berpotongan apabila kemiringan kedua garis tidak sama. Nanti saya akan beritahu contohnya ya. Nah, untuk tegak lurus, hasil dari kemiringan garis pertama dengan garis yang kedua itu harus negatif 1. Nah, untuk contoh garisnya adalah seperti ini.
Baik, untuk materi yang terakhir atau materi yang keempat mengenai sistem persamaan linier. Bentuk umum dari sistem persamaan linier adalah AX tambah B sama dengan C. Itu untuk satu variabel. Nah, ada juga sistem persamaan linier dua variabel atau sering kita sebut SPLDV, di mana bentuknya AX ditambah BY sama dengan C. Seperti itu. Nah, untuk penyelesaiannya terdapat 3 cara. Yang pertama adalah metode grafik, yaitu dengan menggambarkan grafik dari kedua persamaan tersebut, yang kemudian menentukan titik potongnya. Kemudian ada substitusi, dan ada juga eliminasi. Untuk contohnya sebagai berikut. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di ujung video. Nah, saya harap materi yang saya sampaikan bisa dipahami dan diterima oleh teman-teman semua, dan semoga bisa bermanfaat juga bagi teman-teman semua. Saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.